Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta rasa ingin tahu yang besar, sehingga kita tidak berhenti untuk mencari tahu dan belajar. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi mengenai puisi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi puisi, mengungkap isi puisi berdasarkan jenis-jenisnya, menganalisis perbedaan puisi lama dan puisi baru, aturan-aturan dalam membaca puisi, serta langkah-langkah dalam membaca puisi. Di dalam sebuah puisi yang indah terdapat unsur-unsur di dalamnya yang membuat puisi tersebut bermakna. Ada dua unsur pembangun puisi, yaitu yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini merupakan unsur-unsur yang terdapat di dalam puisi. Nah, kalau unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang terdapat di luar puisi tersebut. Nah, pembahasan yang pertama mengenai unsur intrinsik puisi, yaitu tema. Tema merupakan pokok pikiran, pokok dasar dalam membuat puisi. Tema itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tema religius, yaitu tema yang berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan seseorang. Yang kedua, tema patriotisme, yaitu yang berkaitan dengan semangat juang atau semangat membela bangsa. Yang ketiga, tema percintaan, yang berkaitan dengan kasih sayang sesama manusia. Yang keempat merupakan tema kemanusiaan, yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, empati, dan sebagainya. Unsur yang kedua adalah rasa. Rasa atau feeling dalam puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam puisinya. Yang ketiga, nada. Nada dalam puisi merupakan sikap penyair sehingga efeknya terasa oleh pembaca. Nada itu sendiri merupakan cara penyair menyampaikan puisinya sesuai dengan pilihan kata-katanya. Misalnya puisi protes, sinis, haru, semangat, hingga bersenda gurau. Kemudian amanat. Dalam sebuah karya tentu berisi tentang pesan atau memuat pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas atau pelambang di dalam puisi bertujuan untuk mengungkapkan kata-kata tertentu agar terasa lebih indah. Kemudian rima. Rima itu sendiri merupakan kesamaan nada atau bunyi. Unsur selanjutnya yaitu tipografi. Tipografi itu sendiri merupakan bentuk penulisan puisi. Unsur selanjutnya yaitu imaji dan kata konkret. Imaji sendiri merupakan pencitraan atau penginderaan. Untuk kata konkret sendiri merupakan kata-kata yang bisa dirasakan, didengar, dan disentuh. Kemudian unsur pembangun puisi yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu sendiri terdiri dari unsur biografi yang berisi mengenai latar belakang penulis atau riwayat hidup penulis. Yang kedua, unsur nilai. Unsur nilai berkaitan dengan agama, pendidikan, seni, ekonomi, politik, budaya, adat istiadat, sosial, hukum, dan lain-lain. Kemudian unsur sosial. Unsur sosial itu sendiri berkaitan dengan kondisi masyarakat pada saat puisi tersebut dibuat. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mencoba menganalisis unsur-unsur pembangun dari sebuah puisi yang cukup terkenal, karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin. Mungkin kita bisa simak baik-baik agar kita bisa menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Mari kita coba simak bersama-sama.
Semoga bisa menyimak dengan baik sehingga pengerjaan tugas kali ini menjadi lebih mudah. Apabila ada yang tidak dimengerti bisa tanyakan langsung atau kita bisa mendiskusikan materi ini di pertemuan selanjutnya. Untuk pembahasan tugas kali ini bisa dilihat di akhir video. Untuk itu mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan unsur-unsur pembangun puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin. Yang pertama, unsur intrinsik. Tema pada puisi ini merupakan percintaan. Bisa dilihat pada lirik-liriknya yang berisi tentang curahan hati penyair, tentang kasih sayangnya kepada seseorang yang ia cintai. Kemudian rasa pada puisi ini yaitu haru dan romantis, serta nada yang lemah lembut penuh dengan penghayatan. Kemudian amanat pada puisi ini, penyair ingin mengungkapkan apa yang dirasakannya dengan tenang dan sederhana tanpa perbuatan yang mengada-ngada. Kemudian gaya bahasa yang dipakai pada puisi ini, yang pertama majas repetisi atau pengulangan. Dapat dilihat pada lirik awal bait pertama dan kedua yang berbunyi Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kemudian yang kedua, majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup memiliki sifat seperti manusia. Dapat dilihat pada lirik kedua dan ketiga bait pertama dan kedua. Kemudian rima pada puisi Aku Ingin berakhiran dengan persamaan bunyi konsonan juga pengulangan bunyi vokal. Nyaris tertib dengan menggunakan pola ABC dan ABD. Irama pada kata Aku Ingin menjadi penekanan. Tipografi pada puisi ini dibentuk oleh dua bait yang masing-masing terdiri dari 3 lirik. Kemudian imaji pada puisi ini memiliki penginderaan, yaitu perasaan, pendengaran, dan penglihatan. Dan yang terakhir, kata konkret pada lirik pertama, bait pertama dan kedua. Kemudian unsur ekstrinsik puisi Aku Ingin. Sapardi Djoko Damono adalah seorang guru besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Puisi Aku Ingin ditulis pada tahun 1989 ketika istrinya sedang sakit. Ia ingin menyampaikan perasaannya dengan menuangkan ke dalam bentuk puisi yang ia buat dalam waktu 15 menit. Sekian pembahasan mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.